Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk aspek yang berikutnya terkait dengan gizi buruk ya. Ini kelompoknya Loris, Brigita, dan Justina. Butet, jangan Butet. Oke, kita lihat gizi buruk ada pada anak 8 tahun, pelajar, siswa SD. Oke lah, nggak apa-apa. Biasanya gizi buruk ini terjadi seringnya pada anak di usia di bawah 5 tahun, tapi tidak masalah. Sekarang kita lihat 27 tahun, 25, 8 tahun ini tidak begitu kelihatan. Tolong diperbaiki usianya. Kemudian status kesehatan ini khusus untuk yang anak saja. Ya, jadi status kesehatannya untuk yang anak C saja, untuk yang tuan A dan nyonya B tidak usah. Ya, jadi analisa masalah kesehatan ini jangan langsung berbicara defisit nutrisi, tuliskan aja di sini. Apa sih hal-hal yang menunjang ke masalah defisit nutrisi ataupun untuk yang aspek yang lain itu. Jadi jangan langsung bicara defisit nutrisi. Misalnya berat badannya berapa, usianya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian anak tampak seperti apa, itu yang muncul bisa dimunculkan di sini. Kemudian status kesehatan anak saat ini yang diisi nutrisi kurang misalnya atau kurang gizi itu di sini ya. Kemudian ada penyakit sekarang anak C. Oke, ini yang perlu ditanyakan kondisi gizi buruknya atau status nutrisinya yang kurang itu sejak kapan. Kemudian ditambahkan bahwa 3 hari yang lalu BAB cair misalnya. Ya. Kemudian dibawa ke puskesmas. Nah, ini kan data riwayat penyakit sekarang itu biasanya kondisinya Anda itu berada di rumah orang itu. Kita nggak akan punya data ini. Dia nggak akan tahu TTV-nya kemarin berapa ya Bu. Kemudian dapat infus RL 500 cc 3 jam. Ini nggak ada kalau di rumah. Ya, jadi puskesmas itu Anda ngambilnya ketika atau pengajiannya itu ada di rumah pasien. Sehingga data ini bukan di sini muncul ini riwayat sekarang itu kalau memang Anda punya data ini berdasarkan data dari puskesmas, kondisi waktu data di puskesmas seperti apa, terapi obatnya apa, itu tapi data dari puskesmas ya. Jadi jangan ditulis seolah-olah ini keluarga yang menyampaikan. Tuh. Kemudian kita lihat untuk riwayat penyakit dahulu untuk anak C tidak pernah sakit dan MRS sebelumnya. Oke. Oke, kondisi gizi buruknya apakah sejak 3 hari itu saja atau bagaimana sebelumnya? Makannya bagaimana? Minumnya bagaimana selama ini? Itu yang perlu dituliskan. Kemudian aktivitasnya anak C hanya menangis dan tidak mau sekolah. Ini anak 8 tahun ya. Kalau yang biasanya nangis saja itu yang balita itu. Aktivitasnya apa dia? Apa yang dilakukan? Kemudian istirahatnya bukan hanya tidur, tapi istirahatnya saat dikaji itu seperti apa? Apakah masih tidak bisa beristirahat? Karena kan sudah dapat nih obat-obatan dan lain-lain. Anda bisa tuliskan saat sakit seperti apa, saat dikaji seperti apa. Eliminasi pun sama. Apakah ini kondisi dikaji masih tetap seperti ini? Karena sudah dapat tindakan di puskesmas. Ya, obatnya apa? Izin persorangan, mandi 2 kali sehari, oke lah. Dapat dijalankan. Ini lagi sama kayak yang obesitas ya. Jadi yang kalau dapat dijalankan itu apa yang dilakukan? Tulis di sini. Pada tugas perkembangan, pada tahap perkembangan yang keempat. Oke.
Terus stresor jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek ini yang kurang dari 6 bulan, jangka panjang yang lebih dari 6 bulan. Ini bisa dari pasien ataupun dari orang tuanya. Stresornya apa? Apa yang membuat mereka stres? Bukan anak C takut penyakit tidak bisa sembuh. Apa yang membuat dia stres itu? Terkait penyakitnya boleh. Terus jangka panjangnya apa? Oke, terus lubang limbah terbuka, pencahayaan baik, air pump, kualitas air tidak perlu tidak terasa. Oke, kira-kira faktor apa sih? Nah, itu kok tiba-tiba bisa diare? Itu yang perlu Anda tuliskan di atas. Ada keterkaitannya nggak dengan sanitasi di sini? Ya, oh, tadi diare 3 kali dan banyak itu. Oke. Nah, ini lagi sama. Adakah perhatian keluarga kepada untuk yang sakit? Bagaimana bentuknya? Jangan ngomong kesimpulan ini, tanggap ini kesimpulan. Selalu menemani anak dan tanggap. Bagaimana bentuk perhatian keluarga terhadap anak C itu? Apakah di rumah sudah dibuatkan makanan yang supaya anak itu tidak diare lagi? Atau seperti apa? Terkait dengan gizi buruknya ini. Sudahkah diberikan vitamin misalnya begitu? Dari puskesmas seperti apa? Mengetahui masalah kesehatan, tahu tidak tahu. Karena diare dan juga menjadi bahwa berat badan anak C menurun. Ini kalau baru 3 hari ya. Kalau awalnya anak itu memang berat badannya sudah buruk, tidak akan langsung jatuh pada situasi buruk, gizi buruk. Ya. Apakah penyebab? Apakah tidak ada masalah dalam hidupnya? Tidak. Tidak, karena tidak mengikuti penyuluhan kesehatan yang ada di puskesmas. Oh, jangan begini. Apa keluarga mengetahui penyebabnya? Tidak. Apa bentuknya? Anda bisa ngomong bahwa mereka itu tidak tahu penyebabnya. Ketika ditanya, kira-kira sebabnya apa anak itu mengalami gizi buruk, apa jawaban keluarga itu yang dituliskan di sini. Ya. Kemudian tanda gejala, tidak tahu masalah kesehatan karena kurang tepat informasi. Jangan ngomong lagi seperti ini. Jelaskan saja yang ditanya ini. Apa keluar mengenai tanda dan gejala? Tidak. Apa bentuknya tidak tahu. Jangan lagi dicari karena keluarga kurang terpapar informasi. Tidak usah. Bilang saja bahwa tidak tahu. Buktinya apa tidak tahu? Itu jelaskan di sini. Apakah keluarga mengetahui akibat? Ya, keluarga hanya mengetahui bahwa anak sakit dan jika tidak dengar akan bertambah parah. Nah, kalau yang disampaikan keluarganya seperti ini, apakah kita bisa ngomong iya? Ya tidak. Mereka tidak tahu, taunya hanya sekedar itu. Oke, ya. Terus kebutuhan pengobatan, ya, puskesmas. Nah ini tadi ya, jadi diare itu ada nggak keterkaitan dengan lingkungan? Itu yang perlu dijelaskan. Oke, sekarang ya, DP-nya 1 saja, jangan banyak-banyak ya. Keletihan. Keletihan untuk siapa ini? Loh, salah ini. Masalahnya ada ini tidak usah. Nafsu makan, defisit nutrisi. Berat badan menurun. Loh, berapa? Lihat kriteria mayor minornya dijelaskan. Jangan cuma begini saja. Apa saja sih kriteria mayor minornya itu? Berat badan menurun kurang dari lebih dari berapa persen? Kan begitu. Nafsu makan, ketidakmampuan mencerna makanan.
Nanti dicek lagi ya ini penyebabnya apa yang tepat. Kemudian defisit pengetahuan. Oke, satu saja diagnosanya. Di sini defisit nutrisi ini nanti isi dengan intervensi tentang bagaimana menambah pengetahuan keluarga terkait pemberian nutrisi pada anak. Ya, ini ditambahkan di sini. Yang ini tidak usah. Tapi yang ketiga. Nah, ini kan benar. Di kriteria tujuannya pun sudah ada pengetahuan ada di sini. Ya. Tiga kali pertemuan dalam 1 minggu status nutrisi membaik. Oke. Diare menurun, nafsu makan membaik, berat badan fungsi membaik. Lanjutkan posisi duduk. Sajikan makan menarik. Ini kasusnya jadi agak rancu karena ada diarenya. Harusnya di sini dibuat dulu aja kasusnya, nggak usah dengan diare, tetapi murni gizi buruk. Memang anak itu nggak suka makan, lah itu akan kelihatan di sini. Kalau diare berarti kasusnya harus diatasi diarenya dulu. Ya, jadi penyebab gizi buruknya itu ya memang karena nafsu makannya yang kurang. Itu yang Anda buat saja di situ. Jadi nggak usah kaitkan dengan diare ya, supaya intervensinya tidak rancu dengan diare. Oke, kalau diare nggak diatasi, kita nggak akan bisa mengimplementasikan ini. Monitor asupan, berat badan, makan, kemudian kolaborasi pisang. Nah, diare jangan diberi pisang, malah mencret-mencret nanti ayo. Sayur ini kan enggak. Ya, jadi kasus ini murni gizi buruk saja. Ya, ibaratkan bahwa Anda datang ke rumah warga, kemudian nemu kasus gizi buruk, udah gitu aja Anda tangani. Nggak usah pakai diare, ya. Tolong direvisi. Terima kasih.